Halo guys, perkenalkan nama saya Dewi Festivanti Pola, Fakultas Keperawatan dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Baik, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang KKP pada anak. Mulai dari pengertian KKP. Pengertian KKP adalah suatu bentuk malnutrisi kalori protein yang terutama akibat kekurangannya kalori yang berat dan kronis, terutama yang terjadi selama tahun pertama kehidupan dan mengurusnya lemak, kulit, dan otak. Definisi KKP. KKP artinya kekurangan kalori protein. Kekurangan kalori protein adalah definisi gizi terjadi pada anak yang kurang mendapatkan masukan makanan yang cukup bergizi atau asupan kalori dan protein kurang dalam waktu cukup lama. Etiologi: kurang kalori protein yang cukup karena diet yang tidak cukup serta kebiasaan makan yang tepat seperti yang berhubungan dengan orang tua anak terganggu. Beberapa faktor penyebab. Ada 7 faktor yang menyebab KKP. Pertama atau ke-1, faktor sosial, kedua, kemiskinan, ketiga, laju pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan pertambahannya ketersediaan bahan panggang akan menyebabkan krisis panggang. 4. Infeksi. 5. Pola makan. 6. Tingkat pendidikan orang tua, khususnya ibu, mempengaruhi pola pengasuh balita. Yang ke-7 atau yang terakhir, kurang pelayanan kesehatan, terutama imunisasi yang merupakan bagian dari sistem imun, mempengaruhi tingkat kesehatan bayi dan anak. Manifestasi klinis. Menurut Sakcia tahun 1997 yaitu ada 6. Pertama, pertumbuhan terganggu meliputi berat badan dan tinggi badan. 2. Perubahan mental berupa cengeng dan apatis. Ketiga, adanya cedera ringan atau berat. 4. Jaringan lemak di bawah kulit menghilang. 5. Kulit bersisik. 6. Anemia. Perilaku status gizi. Perilaku status gizi terbagi ada 4. Pertama, anemis. Kedua, pemeriksaan jasmani. Ketiga, antropometer. 4. Pemeriksaan laboratorium. Penyakit akibat KKP. Penyakit akibat KKP terbagi atas 2 bagian, yaitu pertama, maramus, kedua, Kwashiorkor. Pemeriksaan penunjang. Di pemeriksaan penunjang terbagi atas 2 bagian. Yang pertama, laboratorik, terutama Hb dan aluminium. Temuan yang signifikan dalam Kwashiorkor meliputi albuminemia 10-25 gram per liter. Kedua, antropometrik. Fase porsi diet. Dalam fase porsi diet terbagi atas 3 bagian. Yang ke-1, porsi diet
fase stabilisasi. Kedua, porsi diet, fase transisi. Ketiga, porsi diet, fase rehabilitasi. Pencegahan yang dapat dilakukan. Pencegahan yang dapat dilakukan terbagi atas 5 bagian. Pertama, pemberian ASI secara baik dan tetap disertai pengawasan berat badan bayi serta teratur. Kedua, menghindari pemberian makanan buatan kepada anak untuk menggantikan air susu. Ketiga, dimulainya pemberian makanan tambahan mengandung berbagai macam zat gizi, kalori, protein, vitamin, dan mineral, serta lengkap sesuai dengan kebutuhan. 4. Pemberian kekebalan melalui imunisasi melindungi anak dari kemungkinan penderita. 4. Pemberian kekebalan melalui imunisasi melindungi anak dari kemungkinan penderita penyakit tertentu. 5. Mengatur jarak kehamilan agar ibu cukup waktu untuk merawat dan mengatur makanan bayinya, terutama pemberian ASI.